Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah, pembahasan tentang nahwu. Setelah kita memahami apa itu i'rab, apa itu mu'rab, dan juga tanda-tanda i'rab yang mana telah kita ketahui masing-masing tempat ya dari tanda-tanda tersebut. Sekarang kita akan masuk dalam bab yang berikutnya, yaitu babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang dirafa. Qala al-musannifu al-imam Ibnu Ajurum, pengarang matan Al-Ajurumiyah, itu mengatakan babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang dirafa. Al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'at yaitu isim-isim yang dirafa itu ada 7 ya, ada 7. Wahia yaitu al-fa'ilu, fa'il, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah maf'ul alladzi yang lam yusamma, yang tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya ya. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau dengan nama yang lain yaitu naibul fa'il ya, naibul fa'il, pengganti fa'il. Kemudian yang berikutnya wal mubtada'u wa khabaruhu, mubtada' dan khabarnya. Kemudian wasmu kana wa akhwatiha ya, isim kana, wasmu kana wa akhwatiha ya, isim kana dan saudari-saudari dari kana. Wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna dan saudari-saudari inna. Kemudian yang berikutnya adalah wattabi'u lil marfu'i, yaitu isim yang mengikuti yang marfu', yang disebut dengan tabi' atau tawabi'. Wa huwa arba'atu asya', adapun yang mengikuti yang marfu' kemudian hukumnya juga menjadi marfu' itu ada 4. An-na'tu na'at, wal atfu ataf, wat taukidu taukid, wal badalu dan yang terakhir badal. Baik, inilah 7 al-marfu'at yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Ajurum. Dan kita akan masuk pada pembahasan masing-masing. Asyarhu, penjelasan. Asyarih mengatakan al-marfu'atu hiya, al-marfu'at adalah al-fa'il wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'. Famata, maka kemudian kata beliau famata waqa'al ismu, maka kapan saja ya isim itu terletak ya, atau dia berkedudukan fi ahadi hadhil mawadhi'i, pada salah satu ya kedudukan tersebut, baik isim itu berkedudukan sebagai fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau nama lain naibul fa'il, ataukah dia berkedudukan sebagai mubtada ataupun khabar, fa hukmuhu ar-raf'u, maka hukumnya adalah rafa. Wasatamurru bika, dan marfu'at ini akan melewatimu mufassalatan, secara terperinci, baban-baban, bab per babnya. Jadi
bab per bab, mulai dari bab fa'il, bab naibul fa'il, bab mubtada, khabar, itu akan dibahas biiznillahi ta'ala. Baik, kita masuk kepada pembahasan masing-masing secara rinci. Babul fa'ili, bab fa'il. Qala al-musannifu, al-imam Ibnu Ajur mengatakan, babul fa'ili, bab fa'il. Al-fa'ilu huwa, fa'il itu adalah, perhatikan definisi. Karena penting memahami definisi agar kemudian kita paham ya kata itu apakah dia fa'il atau bukan. Fa'il adalah al-ismul marfu'u, isim yang marfu', al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya yang namanya fa'il tidak mendahului fi'il. Jadi fa'il itu adalah isim yang marfu'. Jadi ketika dia berkedudukan sebagai fa'il, maka dia marfu', dia dirofa', sehingga kemudian menggunakan tanda rofa'nya dari kata ataupun isim tersebut. Nah, isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya fi'il dahulu baru kemudian fa'il. Wa huwa ala qismaini, dan fa'il itu terbagi menjadi dua macam. Zahirin wa mutmarin. Ya, fa'il yang zahir yaitu dia berupa isim zahir. Wa mutmarin yaitu fa'il yang berupa domir, ya. Jadi isim zahir itu yang bukan domir. Nah, jadi dua, bisa jadi fa'il itu adalah isim zahir, bisa jadi isim domir. Fazahiru nahwu qaulika, maka fa'il yang berbentuk isim zahir contohnya adalah ucapanmu. Qama Zaidun. Perhatikan di sini qama Zaidun. Qama fi'il madhi, telah berdiri. Di sini fi'il. Zaidun adalah fa'il. Ya, fa'il dari fi'il qama. Sehingga ketika kita mengetahui Zaidun di situ sebagai fa'il, ya, ketika kita membaca itu tidak berharokat, ya kan? Kita tidak tahu apakah dia dhammah, fathah atau kasrah. Maka kita lihat di sini qama berdiri. Di situ adalah fi'il. Dan yang namanya fi'il itu butuh kepada fa'il. Ya. Siapa yang telah berdiri? Maka di antara cara yang mudah untuk menentukan sebuah kata itu fa'il dari sebuah fi'il, kita tanyakan siapa dan apa. Siapa atau apa. Ya, seperti di sini qama Zaidun. Telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun. Artinya Zaidun di situ jawaban dari pertanyaan siapa atau apa itulah yang dia merupakan fa'il. Ya, karena memang terkadang antara fi'il dan fa'il itu tidak bersambung langsung. Bisa jadi fi'il ya di depan kemudian fa'ilnya dipisahkan oleh beberapa kalimat. Sehingga dengan cara tadi itu memudahkan kita untuk menentukan mana fa'ilnya. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan tadi misalnya qama telah berdiri. Siapa yang telah berdiri? Zaidun. Maka Zaidun di sini kita ketahui dia adalah fa'il. Dan kita lihat Zaidun itu isim mufrad. Sebagaimana yang telah lewat, isim mufrad tanda rofaknya dengan dhamma. Sehingga kita ketahui cara bacanya dengan dhamma. Ya, qama Zaidun. Kemudian wa yaqumu Zaidun. Ini sama, hanya saja perbedaannya pada fi'il. Kalau yaqumu fi'il mudhari. Kemudian contoh berikutnya wa qama az-Zaidani. Ya, qama fi'il madhi telah berdiri, az-Zaidani perhatikan
dia fa'il dan dia adalah isim musanna dengan tambahan alif dan nun. Dan isim musanna ketika dia rafa, tanda rafanya adalah alif. Sehingga az-zaidani, telah berdiri dua orang zaid. Ya. Wa yakumu az-zaidani, sedang berdiri az-zaidani. Ini sama ya, hanya saja fiil mudhari. Kemudian wa qama az-zaiduna. Perhatikan di sini az-zaiduna, di situ adalah jamak mudzakkar salim. Dan dia rafa sebagai fa'il, tanda rafa'nya adalah waw. Kemudian wa yaqumu az-zaiduna, ini sama. Kemudian wa qama ar-rijalu, telah berdiri para lelaki. Di sini ar-rijalu adalah jamak taksir dan dia sebagai fa'il, dia marfu, dia rafa dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Wa yaqumu rijalu, ini sama, hanya berbeda pada fiilnya. Ya. Baik. Makanya diperhatikan dan dihafalkan tanda-tanda i'rab masing-masing. Ya, dan tempat-tempat di mana tanda i'rab itu menjadi tanda bagi masing-masing. Kemudian contoh berikutnya wa qamat hindun. Ini sama, hindun fa'il, dia isim mufrad, tetapi lihat dikarenakan fa'ilnya muannas maka fi'ilnya bersama dengan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah. Ini juga sudah kita lewati dalam pembahasan tanda-tanda fi'il. Wa taqumu hindun, ini juga sama. Ya, taqumu hindun, hindun rafa sebagai fa'il, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian wa qamatil hindani, di sini hindani, al-hindani ya, apa namanya? Isim musanna ya, wa qamatil hindani. Wa taqumul hindani, isim musanna, dia marfu sebagai fa'il, tanda rafa'nya adalah dengan alif karena isim musanna. Wa qamatil hindatu. Nah, ini perhatikan di sini wa qamatil hindatu. Ya, wa qamatil hindatu. Ya, kalau dibaca wasol dikasroh taknya, bukan karena dia asalnya dikasroh, tetapi asalnya adalah disukun, tak tanis sakinah. Akan tetapi dia dikasroh di sini li at-takhallus min iltiqa'is sakinain, untuk lepas dari bertemunya dua sukun. Wa qamatil hindatu. Wa qamatil hindatu. Nah, di sini al-hindatu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Dia rafa sebagai fa'il dan tanda rafanya adalah dengan dhammah. Wa taqumul hindatu sama. Wa qamatil hunudu. Nah, hunud di sini jamak taksir. Wa taqumul hunudu. Ini juga sama. Kemudian contoh yang berikutnya wa qama akhuka. Nah, perhatikan qama fi'il madhi, akhuka, akhu di situ dia termasuk al asmaul khamsah sebagai fa'il dan tanda rafa'nya adalah dengan waw, akhuka. Wa yaqumu akhuka sama. Kemudian perhatikan yang berikutnya wa qama ghulami wa yaqumu ghulami. Ya. Perhatikan di sini telah berdiri ghulami, budakku, ya. Wa yaqumu ghulami, ini sama ya. Ghulami, ya di situ adalah ya mutakallim, menunjukkan saya, itu budak saya. Hanya saja di sini tanda i'rabnya itu bukan zahira. Kalau contoh-contoh yang berikutnya jelas ya, zahira nampak, tu ya, tun ya. Adapun ghulami karena dia idhofah kepada ya mutakallim, maka tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam permasalahan i'rab. Ada yang apa namanya zahiron, labzon atau zahir, ada yang kemudian takdiron atau muqaddaron, dia tidak nampak diperkirakan. Dan di sini ghulami dia bersambung dengan ya mutakallim. Ya, sehingga kemudian tanda rafa'nya yaitu dhammahnya itu tidak nampak karena ada penghalang. Penghalangnya adalah harakatul munasabah, harokat penyesuaian. Ya, karena dia diakhiri oleh ya, maka mim di situ
itu dia menyesuaikan dengan ya, yaitu dengan kasro. Adapun tanda rofanya itu adalah dengan dhamma muqaddarah di atas mim tersebut, yaitu di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Wa yaqumu ghulami sama wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang serupa dengan hal itu. Baik. Sekarang masuk kepada penjelasan. Asyarhu, penjelasan. Al-fa'ilu, fa'il. Ta'rifuhu lughatan. Definisi fa'il lughatan secara bahasa. Nah, di sini ada faedah sedikit terkait dengan i'rab kata lughatan. Kenapa dia di sini di fathah, di nasab? Dia di sini i'rabnya itu mansub. Dia dinasab ala naz'il khafid. Itu karena membuang huruf khafad. Itu asalnya ta'rifuhu fil lughati. Ya, di dalam bahasa atau secara bahasa. Akan tetapi huruf jarnya dibuang, maka dia dinasab menjadi lughatan. Ya, definisi fa'il secara bahasa. Huwa adalah man aujadal fi'lah, yaitu yang mewujudkan atau mengadakan al-fi'il. Ya, dialah yang kemudian mengadakan atau melakukan fi'il tersebut. Wastilahan, dan secara istilah, huwa fa'il itu adalah al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya, sebelum isim tersebut fi'luhu, fi'ilnya. Baik, mithaluhu, misalnya adalah qama zaidun. Nah, perhatikan qama zaidun. Qama fi'il. Ya, zaidun fa'il. Nah, dia adalah isim yang marfu' yang sebelumnya itu disebutkan fi'ilnya. Baik, perhatikan di sini beliau menyebutkan i'rabnya, i'rabuhu qama fi'lun madin. Jelas ya, fi'lun madin. Zaidun fa'ilun wa huwa ismun marfu'un. Dia adalah isim marfu' dzukira qablahu, yang disebutkan sebelumnya fi'lun. Fi'il waqi'un minhu, yang terjadi darinya, dari fa'il tersebut. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, anwa'uhu, macam-macam dari fa'il. Zahirun wa mudmarun, yaitu zahir, isim zahir, dan mudmarun, isim dhamir. Ya. Baik. Awalan, yang pertama, al-fa'ilu zahir, fa'il yang zahir. Wa huwa yurfa'u bid-dhammati, dan dia itu dirafa' dengan dhammah. Idza kana mufradan, apabila fa'il zahir ini adalah isim mufrad, kata tunggal. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa jaa'a rabbuka, jaa'a rabbuka. Ya, wa jaa'a rabbuka. Ya, di situ jaa'a fi'il madhi, rabbu itu adalah isim mufrad. Ya, dan dia sebagai fa'il, maka dia marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya, adalah dhammah. Wa jaa'a rabbuka. Kemudian au jam'a muannasin saliman. Dia itu dirafa' dengan dhamma apabila ya dia itu jamak muannas salim. Nahwu qaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, idza ja'akumul mu'minatu, apabila datang kepada kalian. Siapa yang datang kepada kalian? Al mu'minatu, wanita-wanita mu'minah. Nah, al mu'minatu adalah jamak muannas salim, dia sebagai fa'il marfu', tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Au jam'a taksirin, atau yang ketiga dia itu adalah jamak taksir, maka dia dirafa' dengan dhammah. Nahwu qaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu, berkata orang-orang Arab. Ya. Nah, di situ Arab adalah jamak taksir, dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian juga ada faedah di sini bahwasannya ketika fa'il dari sebuah fi'il itu adalah jamak taksir, maka fi'ilnya boleh menggunakan tak ta'nis sakinah atau tidak. Boleh menggunakan tak ta'nis sakinah atau tidak. Ya, itu kalau fa'ilnya jamak
taksir. Baik, kemudian wa yurfa'u bil wawi, dan dia dirafa dengan waw. Idza kana jam'a mudzakkarin saliman, apabila fa'ilnya itu adalah jamak mudzakkar salim. Nahwu qaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, qala al-hawariyun, berkata al-hawariyun. Al-hawariyun jamak mudzakkar salim sebagai fa'il, dan dia marfu, tanda rafanya adalah al-waw. Kemudian au minal asma'il khamsati, atau dia termasuk al asma'ul khamsah, maka dia juga dirafa dengan waw. Nahwu qaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, qala abuhum, berkata ayah mereka. Abuhum, ya, abu di sini adalah rafa sebagai fa'il, dia termasuk al asma'ul khamsah, maka tanda rafanya adalah dengan waw. Kemudian yang berikutnya wa yurfa'u bil alifi, dan dirafa dengan alif idza kana musannan, apabila fa'il yang zahirnya itu adalah isim musanna. Nahwu qaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, qala rajulani. Nah, rajulani isim musanna, telah berkata dua orang laki-laki. Dia isim musanna sebagai fa'il, dan tanda dia rafa, dan tanda rafanya adalah al alif, ya, karena dia adalah isim musanna. Baik, ini fa'il, ya, yang merupakan isim zahir. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang berikutnya pembahasan jenis fa'il yang kedua, yaitu fa'il yang berbentuk dhamir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.